Kalau hati kita ini buta, hati kita tak mengenal Allah, hati kita tidak bermusyahadah dengan Allah, bagaimana kita akan bisa ingat dengan Allah itu, Bapak Ibu? Contoh, Ustaz beri. Ya. Ustaz punya anak, Bapak Ibu. Nama anak Ustaz itu namanya Rashid. Ustaz beri tahu sama Bapak Ibu namanya Rashid. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak Bapak Ibu mengingat anak Ustadz yang bernama Rashid itu di sini? Ya, nggak bisa ya. Yang kedua, walaupun Bapak Ibu malam ini duduk di sini, bisakah Bapak Ibu itu mengingat suami, mengingat istri, mengingat anak, cucu dan menantu, ayah ibu kita, walaupun ayah ibu kita, anak cucu menantu kita itu jauh dari sini? Bisa Bapak Ibu? Apa sebabnya? Kenal, sudah menyaksikan, sudah curhat, sudah berdialog. Begitulah sebenarnya kita kepada Allah. Kalau kita belum berliqah dengan Allah, belum bermusyahadah dengan Allah, belum bermuajahah dengan Allah, bagaimana hati ini akan hadir bisa ingat kepada Allah? Jadi kalau hati tidak hadir kepada Allah, boleh jadi sholat kita itu bisa menghayal, bisa berimajinasi, menerawang dan melamun Bapak Ibu. Bagaimana supaya hati bisa hadir kepada Allah? Bersihkanlah hati ini. Ya, hendaklah hati ini mesti diberi pakaian namanya ilmu tasawuf. Sebab kalau hati kita itu kafir, apa kata Rasul? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Haram noji, kata Rasulullah. Lihat tuh Bapak Ibu, haram noji. Haram sangat. Bahasa Ustaz, haram sange. Tidak masuk surga seseorang itu, walaupun dia itu adalah ahli ibadah, walaupun dia itu ahli sujud, tidak masuk surga kata Rasul, kalau di dalam hatinya ada sebesar zarah sifat kibir, sifat sombong. Jangan main-main Bapak Ibu dengan sifat takbur itu. Walaupun sebesar zarah sifat sombong yang ada dalam hati kita, itu akan menjadi batu licin buat diri kita. Batu penaruang namanya Bapak Ibu. Saya silie nyawa Bapak Ibu. Aco-aco wataga di batu licin tuh, insya Allah tajungkang nyawa kalau nak tajilapa. Boleh jadi Bapak Ibu nak ngerti nak. Nak ngerti mah tahu wak. Jadi walaupun kita ini dikatakan ahli ibadah, ahli sujud, tapi kalau hati ini takbur, hati ini sombong, tidak ada gunanya. Tubuh ini aja yang dikatakan ahli ibadah, tubuh ini aja dikatakan ahli surga, tapi hatinya kafir kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Ketika baginda Rasul berbincang dan berdialog dengan sahabatnya Bapak Ibu di masjid, lalu datanglah seorang pemuda oncong-oncong. Saya masuk ke masjid Bapak Ibu, lihat oncong-oncong Ustaz. Mau dudu-dudu saya, bahasa awak di situ mau dudu-dudu tu lah. Masuk-masuk ya. Ya. Lalu sambil menenteng sendal jepitnya, ya. Rasulullah katakan sebelumnya, sebentar lagi ahli surga akan masuk ke masjid ini. Itu kata beliau. Diperhatikan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Siapalah gerangan yang dimaksud oleh Rasul? Karena di dalamnya ada sahabat semuanya. Rupanya Bapak Ibu, tak lama Nabi berkata, betul lah Bapak Ibu, masuklah seorang pemuda, ya, sambil menenteng sendal jepit, oncong-oncong masuk ke dalam dudu-dudu saya. Lalu sahabat heran, ya, apa mungkin orang ini ahli surga? Ini hatinya berkata, kenapa dilihat wajahnya nggak glowing, kata ibu-ibu. Udah tuh kilik tuh Pak Bu, ya. Tapi nggak mungkin lah, ini Nabi yang mengatakan. Kalau Nabi yang mengatakan ini benar nih,
Besoknya Nabi ngasih tausiah lagi. Apa kata Rasul? Sebentar lagi ahli sorga akan masuk dan datang ke tempat kita. Sahabat menunggu juga siapa yang gerangan yang dimaksud oleh Rasul. Rupanya yang masuk hari kedua itu Bapak Ibu adalah orang itu juga. Ya. Tambah risau juga alat sahabat ini. Benarkah orangnya ahli sorga atau tidak nih? Karena mau lihat pakaiannya, lihat caranya. Memungkinkan Bapak Ibu. Ya. Tidak glowing, tidak ada berasih itu. Tapi tak mungkin pula lah. Karena Nabi yang menjelaskan. Nabi yang memberitahukan. Ini pasti ini. Ya karena Nabi yang menjelaskan. Nabi tidak pernah berbohong. Besoknya Bapak Ibu, Nabi ngasih tausiah lagi. Nabi juga menyampaikan hal yang sama. Sebentar lagi, ahli surga akan masuk. Diperhatikan oleh sahabat, rupanya yang masuk itu juga adalah orang itu juga Bapak Ibu. Ketika itulah Abdullah bin Amr. Dia penasaran Bapak Ibu. Setelah Rasulullah selesai mengasihkan wejangan, kemudian semua bubar. Lalu diam-diam Abdullah bin Amr itu membuntuti pemuda itu. Di mana beliau ini tinggal nih? Dilihat-lihat, dicari-carilah oleh sahabat tadi itu di mana tinggalnya. Rupanya tinggalnya beliau itu di Darul Iqra rupanya. Di Darul Iqra. Oh ini tempatnya Akademi Darul Iqra. Besok dia datang ke situ Bapak Ibu. Diam-diam lah beliau ini datang. Menyamar dia. Dijumpainya lah beliau itu. Ya. Disitulah dia menyampaikan sesuatu bahwa dia adalah sebagai seorang musafir. Ya. Ingin numpang bermalam di situ beberapa hari. Karena beliau ini adalah orang yang baik, orang yang dermawan, ya, maka beliau silakan bermalamlah di sini beberapa malam. Hari pertama Bapak Ibu, Abdullah bin Amr ini dia sholat tahajud, dia. Sedangkan yang beliau yang dikatakan oleh Rasul ahli sorga, tak ada sholat tahajud Bapak Ibu, ngorok saya bunyi. Lalu tanyalah, apa mungkinlah beliau ini ahli surga? Saya sholat, dia ngorok aja deh. Besoknya Abdullah bin Amr itu, ya, puasa Senin dia Bapak Ibu. Beliau tidak ada puasa, menyiapkan makan untuk anak bininya. Ya. Tak mungkinlah beliau ini ahli surga. Saya ini puasanya tidak puasa. Besoknya Abdullah bin Amr sholat duha. Beliau masih mengasah-asah parang juga Bapak Ibu. Ditanya oleh Abdullah bin Amr, Bapak kerjanya apa? Saya ini sebagai seorang petani. Jam berapa Bapak pergi? Begitulah bahasanya. Jam 9. Sampai mereka pulang kembali, minta ada sholat duha Bapak Ibu. Hari ketiga itulah Abdullah bin Amr itu betul-betul dia terus terang kepada tuan rumah itu. Wahai Bapak, ya pertama kali saya minta maaf kepada Bapak. Saya ini bukanlah sebagai seorang musafir. Saya ini sengaja ingin bermalam di rumah Bapak ini. Karena aku ingin tahu jawabannya. Karena Bapak secara diam-diam tanpa Bapak ketahui, Rasulullah mengatakan Bapak ini ahli surga. Ya. Lalu saya ingin tahu apa amalan Bapak. Kenapa Bapak dikatakan oleh Rasul ahli surga? Makanya saya ingin bermalam di sini. Maafkan saya Bapak kalau saya berbohong. Ya. Apa kata Abdullah bin Amr? Apa sebenarnya amalan Bapak sehingga Bapak dikatakan oleh Rasul sebagai ahli surga? Ya. Kalau saya perhatikan, ya, saya sholat tahajud, Bapak tidak ada sholat tahajud. Saya puasa Senin, Bapak tidak ada puasa Senin. Saya sholat duha, Bapak tidak ada sholat duha. Tapi kenapa Bapak ini dikatakan sebagai ahli surga? Apa kata beliau? Wahai Abdullah, apa yang engkau sampaikan itu benar. Engkau mampu sholat tahajud, aku tak mampu sholat tahajud. Tapi tolonglah Abdullah, doakan aku kepada Allah supaya aku mampu sholat tahajud sama seperti engkau. Benar itu Abdullah. Ya, engkau mampu sholat duha, aku tak mampu sholat duha. Tapi tolonglah Abdullah, doakan aku kepada Allah supaya aku bisa sholat duha. Benar wahai Abdullah. Ya. Engkau mampu puasa Senin,
aku tak mampu puasa Senin, tapi tolong Abdullah doakan aku kepada Allah supaya aku bisa juga puasa Senin sama seperti engkau. Baik Bapak. Tapi aku ingin tahu apa amal Bapak sebenarnya. Nah, barulah disampaikan oleh beliau, wahai Abdullah, aku hanya mampu mengamalkan apa yang diperintahkan Rasul dan itu aku sanggupi. Itu yang aku bisa. Apa itu Bapak? Penasaran Abdullahnya, mau cepat-cepat jawabannya. Wahai Abdullah, aku ini setiap hari, ya, aku selalu menjaga hatiku, ya. Bagaimana hatiku ini tidak sombong, hatiku ini tidak ria, hatiku tidak ujub, hatiku tidak dengki kepada tetangga, kepada teman, pada sahabat. Disitulah Abdullah itu heran, kaget. Inilah amalan yang terberat, ya, yang ia tidak mampu untuk mengamalkannya. Sholat tahajud ringan, sholat duha ringan, puasa Senin ringan. Tapi yang paling berat, kata Abdullah, inilah amal yang paling berat. Menjaga hati setiap hari, menjaga hati setiap jam. Bagaimana hati itu tetap fitrah, hati itu tetap berbaik sangka, itu yang sulit. Disitulah Abdullah mendapatkan jawabannya. Dengan kebersihan hatinya, dengan kesucian kolbunya, dia tidak dengki, dia tidak sombong, dia tidak berburuk sangka kepada orang. Inilah rupanya amalan yang menghantarkan dia untuk bisa sampai kepada surga. Itulah yang dikatakan oleh baginda Rasul. Makanya Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang apabila hatinya itu ada dengki walaupun itu sebesar zarah. Maka supaya hati kita tidak dengki, hati kita tidak iri, hati kita tetap fitrah, berilah dia pakaian bungkus hati kita itu dengan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu mempelajari seluk-beluk hati, bagaimana hati itu bisa ikhlas, bagaimana hati kita itu bisa sabar, bagaimana hati kita itu bisa bertawakal. Untuk bisa hati itu sabar, ikhlas, dan tawakal, belajar dari ilmu tasawuf ini. Karena di hati inilah Bapak Ibu tempat memandang sifat kamalnya Allah itu. Sifat kesempurnaan Allah. Karena hati ini tempat memandang sifat kesempurnaan Allah. Ketika Bapak Ibu berzikir, maka disitulah kita mengalamatkan zikir subhanallah itu pada hati. Jadi subhanallah itu di hati, makomnya menilik. Nah, alhamdulillah pada batang tubuh ini. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita telah sempurnakan syariat kita sudah sempurnakan tarekat kita, yaitu tubuh dan hati kita, maka jalan yang ketiga itu, ini yang disebut namanya jalan hakikat, sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Hakikat itu yang dikatakan sebenar-benarnya jalan. Maka wajib kita mempelajari ilmu hakikat itu. Karena ilmu hakikat itu, ya, itu adalah pakaian bagi ruh. Jadi pakaian bagi ruh itu adalah ilmu hakikat tauhid. Jadi bagaimana supaya ruh kita itu tetap dalam keadaan fitrah dan suci dia? Berilah ruh kita itu pakaiannya. Pakaian ruh itu adalah ilmu hakikat tauhid, mengesahkan Allah. Karena ruh inilah yang berjanji di hadapan Allah. Ruh inilah yang berbaiat kepada Allah. Belum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani, dia telah berjanji di hadapan Allah itu. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Aku ini adalah Tuhanmu? Maka apa jawaban sekalian ruh? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Kami yang bersaksi ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduka.
Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang aku sembah, yang aku tuju, yang aku nyatakan melainkan hanya Engkau ya Allah. Itu kata Ruh. Maka ketika itu pula lah Allah mengangkat saksi kepada Ruh itu. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi, kata Allah, Engkau adalah Muhammad, utusan aku, kata Allah. Maka ketika kita telah bersyahadat dan bersaksi di hadapan Allah, barulah Allah takdirkan kita ini 4 hal sebagai bukti janji kita kepada Tuhan. Apa 4 hal yang Allah tetapkan kepada diri kita? Langkahmu, rezekimu, pertemuan dan mautmu, aku takdirkan itu, kata Allah. Dan itu telah aku kalungkan pada lehermu masing-masing. Wa kulla insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Setiap diri kita ini, di mana amal perbuatan kita itu telah dikalungkan Allah pada leher kita masing-masing. Apapun yang terjadi pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, baik terhadap orang kita cintai dan orang kita kasihi, semuanya itu catatan amal perbuatannya telah aku kalungkan pada lehernya masing-masing. Rupanya hidup ini Bapak Ibu tidak akan pernah keluar daripada takdir. Tidak ada bisa kita keluar daripada takdir. Ya. Kalaulah hidup kita tidak pernah keluar daripada takdir, itu artinya apa? Hidup kita ini hanyalah menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah yang telah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum adanya alamnya. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita. Kata Allah, maqadirul khalaiq qabla ayyahlukas samawati wal ardi 50 alfa sana. Aku telah menuliskan, aku telah menetapkan takdir masing-masing daripada makhluk itu 50.000 tahun sebelum terjadinya alam. Dalam hitungan kita Bapak Ibu sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Itu sudah tertulis. Jadi tidak ada hidup ini kebetulan Bapak Ibu. Ya. Kita ada tidak pernah kebetulan. Kita hidup tidak ada kebetulan. Kita mati pun tidak ada kebetulan. Dapat bini, dapat udah, tidak ada kebetulan. Dapat anak, nggak ada kebetulan. Sakit, sehat, senang, susah, tidak ada kebetulan. Semuanya telah tertulis di dalam catatan kita. Maka disitulah kita mesti mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Supaya hidup kita ini tidak galau. Tidak bakal camuk sihnya Bapak Ibu. Tidak rusuhnya wak. Ya. Supaya kita tidak gamal, tidak galau, tidak panik dalam menjalankan hidup. Maka serahkan kepada Allah. Pandang Allah di atas segala-galanya. Kalau sudah terpandang Allah di atas segala-galanya, jikalau Allah berikan kepada kita kebaikan dan kemuliaan, maka pandang di hati ini bahwa Allah sedang memperlihatkan akan kasih sayang dan kemurahan dirinya kepada kita. Maka disitulah kita mensyukurinya, karena itu adalah nikmat. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang aku berikan kepada dirimu, semuanya itu kul min indillah, datang daripada aku, kata Allah. Iza ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat itu, kata Allah, pasti kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sekiranya Bapak Ibu, kita rajin beribadah, rajin kita beramal, banyak pun amal dan ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu, itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh saja, nikmat penglihatan. Satu nikmat penglihatan yang Allah titipkan kepada kita, itu belum sebanding dengan amal yang kita lakukan. Belum lagi namanya nikmat pendengaran. Belum lagi namanya nikmat lisan.
Apatah lagi kalau amal kita itu dibandingkan dengan di surga, maka itu jelas tidak akan pernah sepadan dan sebanding dengan amal kita. Seiprit pun amal kita tidak menggoyangkan timbangan amal itu. Lalu apa yang mesti kita sombongkan di hadapan Allah? Begitu kita memahaminya. Maka pada saat kita ini juga diberikan Allah titipan ujian, musibah, ujian yang bertubi-tubi. Ketika itu pandang di dalam hati ini bahwa Allah sedang memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya pada diri kita ini. Maka disitulah kita menyikapi ujian itu dengan jalan sabar. Makanya Nabi katakan apa kepada diri kita ini? Tidak ada seorang muslim yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah, walaupun duri yang kecil masuk ke dalam kakinya, kata Rasul, melainkan duri yang masuk ke dalam kakinya, lalu dia sabar menyikapi, karena itu yang tertulis dalam catatan kitab Nuh 50.000 tahun sebelum adanya alam. Maka dengan sabarnya kita menyikapi ujian masuknya duri ke dalam kaki, itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, mampu menaikkan makom dan derajat kita. Maka disitulah letaknya kita sabar menyikapinya. Ini yang katakan oleh Rasul, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah perbendaharaan surga. Kalaulah Bapak Ibu sabar dalam menyikapi ujian yang Allah titipkan kepada kita, rupanya perbendaharaan surga itulah diri Bapak Ibu ini. Disitulah letaknya. Rupanya orang dunia itu tidak pernah ada, Bapak Ibu. Yang ada itu orang surga. Orang surga cuma yang ada. Orang surga itu beranak pinaknya itu bukan di surga. Orang surga beranak pinaknya menjalankan cerita Allah bukan di surga, tapi menjalankan cerita Allah di dunia ini. Makanya orang dunia ini tidak pernah ada, yang ada adalah orang surga. Kenapa? Sebelum Nabi Adam singgah turun ke alam dunia, Adam dan Hawa di surga tempatnya Bapak Ibu. Maka kembalinya Adam dan Hawa setelah meninggalkan dunia, tetap pulangnya ke surga itu. Ini yang mesti dipahami dalam menyikapi ujian. Sehingga ujian yang Allah berikan kepada diri kita itu pandang sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Dari mana kita ini menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas dan tawakal, kalau Allah belum pernah memberikan ujian itu kepada diri kita. Apa kata Allah Bapak Ibu? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mimpi, jangan kamu mengira-ngira bahwa dirimu itu adalah ahli surga, dirimu itu adalah kekasihku, kalau belum nyata ujian aku titipkan kepada dirimu, kata Allah. Kalau sudah nyata ujian Allah titipkan kepada diri kita ini, lalu kita sabar menyikapinya, kita ikhlas menyikapinya, karena itu datang daripada Allah yang maha baik, datang daripada Allah yang maha tahu dan mengerti. Insya Allah hasilnya tetap adalah baik. Ini yang dikatakan oleh Allah. Ini inda zonni abdi bi. Aku ini menurut saksangka hambaku kepada aku. Kalau saksangkanya baik, insya Allah baik hasilnya. Kalau saksangkanya buruk, jelek, juga buruk hasilnya. Jadi kalau hati ini telah tajam, rohani kita telah bersinar, memandang Allah di atas segala-galanya, insya Allah kita tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah itu Bapak Ibu. Mampu kita mengambil hikmah dan iktibarnya. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu anggap jelek, kamu anggap buruk, menyedihkan kamu, membuat kamu itu panik, gelisah, susah, padahal itu baik bagi dirimu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu anggap baik dalam hidupmu, dalam mindsetmu, padahal menurut aku itu jelek hasilnya. Apa sebabnya?
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah, aku maha tahu terhadap dirimu. Kalau aku maha tahu terhadap dirimu, maka kamu jangan sok tahu, kata Allah. Jangan tua pula asari daripada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jangan kita itu lebih tua pula daripada Allah. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Aku lebih tahu, kata Allah. Kalau Allah lebih tahu terhadap apa yang diperbuat oleh hambanya, maka ketika kita tidak mampu mengambil hikmah dan itibar dari setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita, di luar diri kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, cucu dan menantu, jagalah kebeningan hati dan kesucian jiwa itu untuk tetap selalu berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah itu, Bapak Ibu, selalu memberikan surprise kepada kita, Bapak Ibu. Ya, di mana letaknya? Nih, bermain rasio, bermain rasa kita. Kadangkala Allah itu selalu membungkus sorga itu dengan musibah-musibah. Allah bungkus sorga itu dengan ujian yang bertubi-tubi. Ya, membuat hatiku gondok, Bapak Ibu. Berbulu hatiku bangka, hanya menengok kadang menantu tigo sih gambarnya. Lama-lama diperhatikan keluar tariang-tariang itu, bertanduk-tanduk keluarnya. Ya? Nah, ketika kita mampu menyikapi itu dengan baik, rupanya ketika dibuka bungkus daripada ujian dan cobaan itu, di sebalik bungkus itu sorga rupanya, Bapak Ibu. Makanya tak boleh kita sangka dan suzon kepada Allah. Kadangkala Allah bungkus neraka itu dengan kejayaan, dengan kesuksesan, sehingga kita lupa kepada Allah, lupa kita bersyukur kepada Allah. Lalu terbetik hati ini, aku sukses karena aku jaya karena aku. Ketika itu kita telah menyandingkan Allah dengan keakuan kita sendiri. Pada saat kita lupa, ketika kita buka bungkus kemuliaan tadi, rupanya di dalamnya adalah neraka isinya. Maka itulah rahasianya. Jaga hati, jaga ruhani. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah itu. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, Bapak Ibu, dengan siapa kita mesti berbaik sangka lagi? Dengan Allah saja, Bapak Ibu, kita dah berburuk sangka. Ini yang dikatakan Allah tuh. Malam yasbir bil bala'i walam yarda bi qada'i falyakhru tahta samai wal yatub roban siwaya. Barang siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan, bukan aku timpakan. Tak sabar dia dengan ujian sakit yang aku titipkan kepada dirinya. Walam yarda bi qada'i. Lalu dia tidak ridho dengan ketetapan aku. Padahal dia telah mengakui aku ini sebagai Rabb-Nya. Namun dia tidak ridho. Falyakhru tahta samai. Keluarlah kamu dari kolong langit ini. Wal yatruk roban siwaya. Carilah Tuhan lain lagi selain daripada aku, kata Allah. Bangi Tuhan, Bapak Ibu. Itu bangi. Pamerang para bu Tuhan. Kalau Allah usir kita dari langit dan bumi ini, adakah langit dan bumi yang selain Allah yang punya? Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau kita diusir sama ayah kita, kita bisa tempat kakak kita, bisa kita tempat adik kita, bisa tempat sahabat kita. Tapi kalau Allah yang mengusir kita, diusir tagaknya oleh Tuhan, Bapak Ibu. Angkat kaki dari bumi gua, kata Tuhan. Kamanya wak ke hijrah oleh Bapak Ibu. Nggak ada bumi yang lain lagi, Bapak Ibu, selain Allah yang punya. Makanya kalau kita tidak sabar kita, tidak istiqomah kita, maka Allah marah kepada kita itu. Maka yakin kita dengan janji Allah, yakin kita dengan jaminan Allah, yakin kita dengan kemampuan Allah. Karena Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah memungkiri akan janjinya, berkata tidak pernah bohong, berjanji tidak pernah mungkir. Apapun yang Allah takdirkan kepada diri kita, Allah tidak ada maksud untuk menzolimi dan menganiaya kita ini, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya aku tidak pernah berbuat zolim, berbuat aniaya kepada dirimu. Tak ada keinginan aku membuat kamu sedih, membuat kamu menangis dan kecewa. Apalagi membuat kamu sakit hati kepada aku, kata Allah.
Aku buat takdir itu dengan kasih sayang. Dengan bismillah aku tulis. Ya. Dikusai-kusai Tuhan dulu Bapak Ibu. Dengan lemah lembut Allah itu menetapkan itu. Tapi siapa yang merasa dirinya terzolimi dan teraniaya dengan takdir yang aku tentukan, kata Allah. Karena hatinya belum mampu memandang aku sebagai Rabb-Nya. Tak mampu dia memandang aku ini cinta dan sayang kepada dirinya. Buktinya apa Bapak Ibu? Allah itu sayang dengan diri kita. Kalaulah Bapak Ibu kita yang hadir ini sayang kita dengan diri kita, Allah itu lebih sayang lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan sayangnya kita terhadap diri kita. Kalaulah ayah ibu kita mondek nyawa, itu mondek, emak nyawa, sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada diri kita. Rupanya Allah lebih sayang lagi kepada kita dibandingkan sayangnya ayah bunda itu kepada anak-anaknya. Pernah Rasulullah menguji seorang ibu-ibu. Ini mewakili ibu-ibu. Apa kata Rasulullah? Ini siapa ini ibu? Ini adalah anak aku ya Rasulullah. Ya. Maukah ibu membakar anak ibu itu? Tidak ya Rasulullah. Ya. Kenapa tidak mau kata Rasulullah? Ini adalah jantung hatiku ya Rasul. Ini adalah kasih sayangku ya Rasul. Apa kata Rasul? Wahai ibu, kalau ibu cinta dan sayang kepada anak ibu, maka Allah lebih sayang lagi kepada anak ibu dibandingkan sayangnya ibu kepada anak ibu. Begitu Rasulullah menguji seorang ibu. Kalaulah ibu itu sayang kepada anaknya, lalu dia tidak mau membakar anaknya, maka Allah lebih sayang kepada anak itu dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Makanya sayang Allah kepada kita nggak ada batas, nggak ada tepinya Bapak Ibu. Maknanya Allah tidak pernah memperlakukan hambanya sebagaimana hamba memperlakukan sesama hamba. Allah tidak pernah memperlakukan manusia sebagaimana manusia memperlakukan sesama manusia. Akan tetapi Allah memperlakukan hambanya sebagaimana Allah memperlakukan terhadap dirinya. Allah memperlakukan sayang dan cintanya kepada kita sebagaimana Allah memperlakukan cinta dan sayangnya terhadap dirinya sendiri. Begitulah kasih sayang Allah itu tidak ada betih. Makanya Allah katakan apa? Inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila sumah tada. Aku ini Allah Maha Pengampun bagi hambaku yang mau rujuk dan kembali kepada aku. Sekiranya dosanya sebesar bukit dan gunung, sebanyak buih di lautan, jika dibandingkan dengan ampunan dan rahmat aku, kata Allah, maka ampunan dan rahmat aku lebih besar lagi jika dibandingkan dosanya. Itu artinya, jikalaulah rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa kita, lebih besar daripada maksiat kita. Namun siapa yang rujuk dan kembali kepada Allah, Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lalu dia beriman dan istiqomah beramal soleh sampai habis usia umurnya, maka aku terima taubatnya, aku ampuni segala dosa-dosanya, aku jadikan dia menjadi kekasihku, kata Allah. Begitu sayangnya Allah. Makanya kita, Bapak Ibu, tidak boleh sangka dan suuzon kepada Allah. Makanya setiap ujian yang kita terima, ujian yang kita lalui dalam hidup ini, ya, pandanglah itu sebagai pengasah supaya hati kita betul-betul tajam kepada Allah. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beladang sawit di sini, ya, udah 6 bulan tidak pernah diperhatikan, sekali pergi ke ladang sawit, rupanya udah banyak apanya, rumputnya Bapak Ibu, udah tinggi-tinggi ilalangnya. Bapak Ibu membersihkan ilalang dan rumputnya itu. Rupanya sabitnya dibawa, ari yang dibawa, parang yang dibawa, tumpul pula matunya Bapak Ibu. Majal, matu tetap tajam. Bagaimanapun Bapak Ibu membersihkan dengan kekuatan tenaga, payah, sulit bersihnya Bapak Ibu. Kenapa? Matanya tumpul dan majal. Lalu muncullah ide, bagaimana supaya ilalang dan rumput ini cepat bersihnya. Sedangkan parangnya tumpul, sabitnya tumpul, maka diasahlah Bapak Ibu. Nah, kalau kuat kali tumpulnya digerinda,
Walaupun di gerinda muncul percikan api, jangan Bapak Ibu khawatir, parang itu akan patah. Lihat hasilnya setelah diasah dan digerinda. Setelah diasah, lihat hasilnya adalah tajam dan mengkilap. Ketika sudah tajam dan mengkilap, rambahkanlah Bapak Ibu. Bersihkan, cepat bersihnya itu. Itu maknanya, apabila Allah titipkan ujian kepada kita, sebenarnya Allah sedang menggerinda hati kita, supaya hati kita itu betul-betul tajam sandarannya kepada Allah. Kalau hati kita telah kuat, sandarannya kepada Allah, sudah kuat tempat bergantungnya kepada Allah, ketika itu kita merasakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kami, Allah beserta aku. Apa kata Allah? Aku senantiasa menyertai dirimu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku, dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Ambil dengan rasa. Di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Allah. Tilik lagi ke dalam. Di mana ada aku, disitulah nyatanya Allah. Karena Allah itu akhata bin nas. Allah itu sudah wujud meliputi akan diri kita ini, zahir dan batin. Kalaulah hidup kita ada bersama Allah, innallaha ma'ana, maka Bapak Ibu adalah salah satu syarat wali Allah sudah terpenuhi itu. Karena inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, dia tidak pernah risau, tak pernah gelisah, tak pernah khawatir dalam menjalankan hidup dalam dunia, dan tidak pernah takut dalam menjalankan kehidupan di akhirat itu. Karena dirinya sudah betul-betul bersama Allah. Inilah yang diingat oleh Rasul kepada kita. Kun ma'allah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah. Hadirkan hati, hadirkan rohani kepada Allah. Ketika kita melangkah bersama Allah, ketika kita bicara bersama Allah, ketika kita memandang bersama Allah, ketika kita mendengar bersama Allah, insya Allah kita akan nyaman dan kita akan aman. Karena kita sudah berada dalam dekapan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Tapi apa kata Rasul? Fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Kalau belum hadir hatimu bersama Allah, jiwamu belum hidup bersama Allah, maka hendaklah kamu hidup beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Cari guru, cari mursyid, cari sahabat, cari teman. Yang mana guru, yang mana sahabat dan temanmu, hati dan jiwanya telah hidup bersama Allah. Maka wajib kita ini menuntut ilmu. Wajib kita itu berguru. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya Bapak Ibu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Itu maksudnya tuntut ilmu sampai mati. Lai banguk juga baru wajib untuk ilmu itu. Ya, makanya jangan lupa banguk Bapak Ibu. Lupa banguk mati. Jangan lalu-lalu. Kalau lalu-lalu kami takinkan sama-sama gitu. Ikut lebih parah kalau pakai keringet. Bersama Allah. Kalau kita sudah mendapatkan teman, sahabat, guru dan mursyid, insya Allah yusiluka ilallah. Dia mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa berliku dengan Allah. Guru banyak Bapak Ibu, tapi mursyid payah mencarinya. Nih, hadirkan hati kepada Allah itu. Dipertajam pandangan rohani kita. Maka hendaklah kita wajib bertauhid, mengesahkan Allah. Karena ilmu tauhid inilah pakaian bagi ruh. Bungkus ruh kita itu dengan bertauhid, mengesahkan Allah. Esahkan zatnya, esahkan sifatnya, esahkan asmanya, esahkan afalnya. Sehingga betul-betul tidak lagi terpandang dan tertilik akan keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud. Kalau tidak lagi terpandang akan keakuan diri kita ini yang merasa wujud, maka disitulah betul-betul nyata Allah itu nyata-nyatanya pada dirimu.
pada saat engkau tidak ada lagi bersifat wujud dan bersifat hayat itu. Syaratnya memang Bapak Ibu, kata Nabi, ale namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Tuh saya tuh. Keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Keluar kita dari keakuan kita. Jangan aduh merasuk ambu-ambu tuh, aden-aden tuh, kalau nak gara-gara aden tak jadi loh. Aden den naik ambu tuh, aku tuh, hilangkan itu batu licin tuh Bapak Ibu. Karena hakikat aden, hakikat aku, hakikat deyen, itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang dituju, yang diagungkan, dibesarkan, dan dinyatakan, melainkan aku. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang diagungkan, yang dituju, melainkan Dia. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, diagungkan, dan dibesarkan, melainkan Engkau. Rupanya, ana, huwa, anta, hakikatnya Allah. Itu yang mesti kita pahami. Jangan akunya kita, Bapak Ibu. Kalau disebut akunya kita, anggaplah namanya Pak Ardi ini ya. Ya, aku Pak Ardi, bilanglah aku Pak Ardi. 80 tahun mati dia sudah. Akunya siapa yang tinggal lagi itu? Akunya Allah. Bilanglah dia Pak Ardi, dia Pak Hardi, 80 tahun mati dia. Dia siapa yang tinggal lagi itu? Dia Allah cuma. Bilanglah engkaunya Pak Ardi, engkaunya Pak Ardi, 80 tahun mati dia itu. Engkau siapa yang tinggal? Engkaunya Allah. Maka mentauhidkan Allah itu betul-betul tidak lagi terpandang akan keakuan diri ini yang merasa diri kita ini yang berbuat. Selama diri kita ini terpandang, selama diri kita ini merasa, disitulah Nabi katakan wujudu kadzanbun, adanya pengakuan dirimu itu yang dosa itu. Selagi nampak diri kita yang memandang, selagi nampak diri kita yang mendengar, masih nampak kita yang berbuat, itu yang dosa, itu yang nifak batin, itu yang junub batin, itu yang katakan najis batin. Yang dikatakan najis batin, junub batin, nifak batin, pada saat dia tidak mengenal akan Allah. Selama dia tidak mengenal Allah, maka selama itu pula lah amal ibadahnya adalah hampa dan sia-sia. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salat kalau kita tidak bermakrifat kepada yang kita ibadati.